tetaplah mengembangkan akademis yang kritis. Hai Sobat Bahana, kembali lagi dengan saya Rehan Oktra Halim. Kali ini saya sebagai moderator podcaster Siniar Bahana. Jumpa lagi dengan Siniar Bahana dengan tema kali ini, kritik di medsos tanpa khawatir. Nah teman-teman, sudah lama kita nggak berjumpa. Kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat ditunggu-tunggu dengan tema kebebasan berpendapat di muka umum. Nah, terkait kebebasan berpendapat di muka umum dengan tema yang seperti saya sampaikan tadi, kita kedatangan pemateri yang ditunggu-tunggu oleh sobat-sobat Siniar Bahana. Nah, siapa sih orangnya? Yuk, sama-sama kita saksikan. Kita kedatangan Bang Wilton Amos Pengabean Esa dari LBH Pekanbaru. Nah, hai Bang. Halo. Mungkin bisa disapa dulu sobat-sobat Bahana. Saya hai itu sobat Bahana, Bang. Hai. Sekarang Bang Wilton menjabat sebagai Kepala Bagian Riset dan Kaderisasi ya Bang di LBH Pekanbaru. Iya. Oke. Nah, karena itu mungkin teman-teman sekarang ada kekhawatiran tuh tentang kritik di media sosial dengan terkaitnya takut dijaraknya dengan UU ITE. Nah, pada kasus belakangan yang sempat viral yaitu kasus saudara kita yaitu Karik Anhar, dia terjerat dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi atau Undang-Undang UU ITE. Nah, pasal 27A itu sendiri menyatakan bahwasanya setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik atau orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, Bang, jadi kan kita masih awam nih Bang di dalam bidang hukum. Jadi saya sebagai salah satu seseorang ya Bang, sebagai mahasiswa yang sering melakukan pergerakan, apalagi kami dari Bahana sering bergerak di media sosial berupa pemberitaan. Nah, kami ini Bang ingin bertanya mengenai informasi, bagaimana sih Bang cara kerja dari UU ITE ini Bang, terkhususnya pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, karena banyak orang masih awam mengenai undang-undang tersebut Bang, tiba-tiba ada dilaporkan saja dengan undang-undang tersebut Bang. Bisa dijelaskan penjabarannya Bang? Oke. Sebelumnya teman-teman perkenalkan dulu. Iya. Ya, saya Wilton Amos Pengabean dari LBH Pekanbaru. Mungkin lebih tepatnya kita pengabdi bantuan hukum di LBH Pekanbaru. Nah, begini. Mungkin keresahan dan hadirnya podcast ini ya nggak jauh-jauh mungkin karena polemik-polemik yang sudah nasional diobrolkan. Iya Bang. Iya, itu bahkan masuk TV nasional juga. Saya pikir ini penting untuk kita bahas karena kekhawatiran ini tentunya perlu kita mitigasi bersama gitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu mungkin begini ya, kekhawatiran ini kami tujukan juga kepada mahasiswa sebenarnya, bahwa selama ini mahasiswa juga tidak banyak terlibat di dalam persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum, karena banyak sekali serangkaian yang diupayakan teman-teman NGO, teman-teman YLBHI, teman-teman Kontras dan lain-lain itu soal kebebasan berpendapat gitu. Nah, mungkin kalau sekarang ini kegiatannya ya ada Mahkamah Rakyat luar biasa. Jadi ini memang kita menuntut Presiden Jokowi ya bahwa pemerintahannya hari ini sangat-sangat tidak demokrasi. Nah, itu jadi ini sangat berhubungan sekali dengan kegiatan kita hari ini, bahwa kekhawatiran itu timbul dari mahasiswa juga gitu. Nah, maka dari itu mungkin setelah ini mahasiswa harus lebih terlibat, dan bahkan ada nih upaya-upaya hukum ya yang di Jakarta mungkin paling dekat ya. Upaya hukum misalnya judicial review ya kan dari mahasiswa, karena itu sangat dekat sekali dengan mahasiswa gitu. Oke, Nah, Bang. pasal 27 ini cara kerjanya gitu ya. Cara kerjanya gimana ya? Dari sejak awal pasal 27A Undang-Undang ITE ini ada ya. Itu sudah banyak sekali menjerat masyarakat sipil ya. Terkadang juga mahasiswa. Nah, Undang-Undang ITE
yang lama juga menjerat mahasiswa pendamping korban kekerasan seksual yang dulu juga sempat viral ya. Nah, itu dia sebagai saksi sebenarnya, walaupun pelaporannya ke salah satu, tapi ada banyak saksi pada akhirnya mahasiswa pada saat itu. Nah, itu kena Undang-Undang ITE. Ya, jadi cara kerjanya ya dari sejak awal itu Undang-Undang ITE itu adalah bentuk legitimasi untuk pejabat publik bisa aman gitu. Aman dari kritik. Ya, jadi dari sejak awal ini barang dibentuk untuk itu gitu. Berarti untuk membela suatu jabatan ya Bang, untuk main aman. Berarti bisa dikatakan bahwa undang-undang ini salah kalau diciptakan ya Bang. Nah, menurut Abang, apakah kritik terhadap pejabat itu suatu kesalahan Bang? Kan pejabat publik itu harus dikomentari, dikritik buat dilakukan pembangunan selanjutnya. Nah, kenapa undang-undang ini bisa diciptakan dan disahkan oleh dewan-dewan di atas sana Bang? Ya, gini, Undang-Undang ITE ya, di era yang sebenarnya sudah memasuki poin 5 ya, industri poin 5 ya, itu tidak bisa terbatas oleh kritik sebenarnya, karena semua sudah digital, serba digital teman-teman. Jadi konten kreator banyak sekali, YouTuber banyak sekali. Mereka akan menjadi orang-orang yang terdampak dan bahkan menjadi korban di dalam Undang-Undang ITE. Nah, persoalannya kenapa sih kok disahkan gitu? Nah, kita juga mempertanyakan itu. Apa upaya yang dilakukan DPR? DPR hari ini dianggap Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ya. Dia sebagai checks and balance yang dijamin oleh konstitusi. Checks and balances hari ini oleh DPR kepada pemerintah itu tidak ada sama sekali. Ya, saya katakan itu karena demokrasi hari ini ugal-ugalan diberangus. Ya, banyak sekali kasus-kasus undang-undang ITE yang bergulir bahkan Aris Patia kita contohkan. Ya, itu Menko Maritim bahkan yang melaporkan warganya gitu. Jadi pertanyaannya seaman apa undang-undang ini dibuat oleh orang itu. Jadi bagi kami undang-undang ini adalah upaya impunitas. Ya, impunitas itu semacam pelindung agar tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Bahkan tidak bisa dikenakan pasal-pasal pidana. Karena apa? Karena kerja-kerja badan-badan hukum independen hari ini tidak kita nikmati hasilnya gitu ya. Jadi lahirnya ini perlu ada kritik gitu, kritik dari bawah. Jadi jangan tutup telinga juga ini, jangan tipis juga telinga pejabat publik kan gitu. Iya Bang. Itu. Oke Bang. Jadi kan tadi kayak Menko Polhukam ngelapor rakyatnya. Yeah. Jadi saya pernah menganalogikan Bang dalam pikiran saya yang sempat saya bertanya-tanyakan. Semisal nih Bang, ini saya sebagai seorang anak Bang, saya mempunyai ibu. Tetapi ibu saya tuh jarang sholat atau ibadah lah kan Bang. Tiba-tiba saya bikin konten yang ngatain ibu saya itu kafir. Nah, secara hukum ibu saya itu bisa nuntut saya atau enggak Bang? Ibu saya kafir. Ya, saya ngatain di konten itu ibu saya adalah seorang kafir, bla bla bla. Kan itu kayak njatuhin marwah seseorang Bang. Ya. Jadi ibu saya itu bisa ngelaporin saya Bang terhadap konten yang saya buat. Oke. Sebenarnya percontohan yang kamu buat ya, itu bertentangan juga dengan nilai-nilai kita. Iya. Karena urusan privat agama itu urusan milik orang lain gitu kan. Jadi ini nggak bisa dipercontohkan sebenarnya. Tapi dalam konteks penerapan hukumnya Bang. Ya, penerapan hukum ya, dalam konteks penerapan sekali lagi, karena lagi-lagi kita mengenal azas fiksi hukum. Jadi semua warga negara wajib tahu hukum gitu. Jadi kalau disebutkan di dalam pasal 27A
Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan, ya, itu juga perdebatan di kita, perdebatan karena sampai hari ini kami menilai pasal ini tidak dibutuhkan oleh rakyat hari ini, gitu. Jadi pelaporan semacam ini sebenarnya kan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan misalnya. Bahkan polisi punya diskresi itu dia punya kewenangan, ya, punya kewenangan terhadap kasus. Apakah ini bisa diselesaikan misalnya salah satunya di RJ-kan dan lain-lain. Nah itu, jadi ada upaya-upaya kekeluargaan bisa juga dilakukan. Berarti tanpa perlu menempuh jalur hukum dulu ya Bang? Iya, sama seperti misalnya teman-teman bicara di pers, menulis gitu ya. Ada undang-undang persnya. Gitu. Ada. Jadi nggak bisa langsung masuk pidana barang nih. Teman-teman bisa upayakan di jalur Dewan Kehormatan Persnya. Ya, sekali lagi yang diakui hari ini adalah mereka pers yang terdaftar di Dewan Pers. Dan kemudian juga di tingkat kemahasiswaan, contohnya ya, itu juga perlu ada penyelesaian di tingkat kampus gitu. Berarti seharusnya dimediasi dulu ya Bang, secara kekeluargaan. Iya. Oke. Mungkin Bang sekarang kan isu yang lagi panas ya Bang, pergerakan yang mengenai KARI itu dia melakukan pergerakan mengenai kenaikan UKT Bang. Iya. Akibat peralihan universitas itu menjadi PTNBH dari PTNBLU. Nah, ini pertanyaan cukup menarik nih Bang. Karena diciptakannya Undang-Undang Pasal 27A nomor 1 tahun 2024 ini Bang. Apakah kenaikan UKT itu karena dibungkamnya mahasiswa itu dengan undang-undang tersebut atau gimana Bang? Kan jadi pergerakan mahasiswa itu nggak bisa terlalu bebas sekarang Bang. Nah jadi yang dipertanyakan tuh mahasiswa melakukan pergerakan salah satunya di media sosial menurut saya kan Bang. Tapi emang jiwa perjuangan itu emang melalui turun ke jalan. Nah jadi pertanyaan itu pergerakan teman-teman mahasiswa semua ini tidak mengalami intervensi terutama yang ikut berjuang di medsos. Itu bagaimana Bang? Apakah pergerakan mahasiswa itu sekarang bisa bebas dari sudut pandang Abang atau gimana? Ya, justru pertanyaan itu sebenarnya sebaiknya dari pihak luar juga itu mempertanyakan ini ke mahasiswa sebenarnya. Jadi mahasiswa itu mesin pergerakannya lebih canggih tuh, ya. Iya. Ya, mahasiswa itu spesial, brother. Jadi kalau dulu revolusi yang terjadi kan, baik di tahun 98 walaupun hari ini banyak sekali yang melenceng ya, bahkan banyak ikut arus, ya, nah itu harus kita akui. Tapi reformasi terjadi karena mahasiswa, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk Indonesia ini berharap ada reformasi hukum secara menyeluruh itu kalau tidak ada mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa bungkam karena persoalan yang dikhawatirkan, itu menjadi pertanyaan. Apa peran mahasiswa hari ini? Lokomotif pergerakan semacam apa mahasiswa hari ini? Gitu. Itu sih pertanyaan itu justru harus dijawab oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Iya. Kok malah takut sebagai agen pergerakan ya Bang? Jadi patut dipertanyakan itu. Keadaan jati diri mahasiswa. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Ini menarik nih Bang. Untuk terindikasi kita melakukan pencemaran nama baik itu poin-poin yang dipenuhinya itu apa Bang dalam hukum? Ya, menarik ya. Kembali kita menyuarakan bahwa kebebasan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar, diatur oleh konstitusi kita, ya. Di pasal 28 juga disebutkan, ya. Bahkan secara universal, ya, hampir semua negara mengakui kebebasan berpendapat di muka umum. Jadi kita ini harus berbangga diri Indonesia punya demokrasi tuh, ya kan? Kita punya mesin pergerakan itu mahasiswa, ya. Jadi kalau yang tua-tua diharapkan untuk bergerak, waduh, kacau juga kan gitu. Jadi
Kalau pertanyaannya tadi adalah Kapan terindikasinya itu ya Bang? kapan terindikasinya ya? Bagi saya nggak ada tuh apa namanya unsur yang terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau secara aturan hukum ya teman-teman hanya perlu begini. Kalau dalam perspektif aku ya, Iya Bang. itu teman-teman perlu buat by data. Jadi sebenarnya itu buat by data. Jadi kapan terindikasinya ya, terindikasinya untuk menyerang teman-teman nggak perlu khawatir sepanjang teman-teman punya data, ya kan? Iya. Kemudian teman-teman juga apa ya, berlindung misalnya kalau di Dewan Pers ada, ya kan? Jadi kalau sekarang hari ini kita menyerang namanya pencemaran nama baik, kita menyerang kehormatan orang lain. Di mana pemberlakuan ini bisa diuraikan dengan baik? Gak bisa, karena sampai di mana orang dikatakan tercemar nama baiknya, ya kan? Iya. Gak ada ukuran. Di mana kehormatan seseorang bisa dikatakan diserang, ya kan? Apalagi dia pejabat publik. Jadi teman-teman kalau di dalam beraktivitas melakukan media sosial, sepanjang teman-teman mengkritik kebijakan publiknya, itu aman-aman saja. Jadi pejabat publik juga nggak boleh juga menkriminalisasi, walaupun hari ini banyak sekali yang dikriminalisasi. Iya betul. Ya kan? Bahkan Rocky Gerung beberapa kali Dipanggil ya Bang. Dia dipanggil ya kan? Iya. Yang akhirnya dia sebenarnya kalau berdasarkan putusan di Jakarta Selatan itu ya, Rocky Gerung itu lebih kasar bahkan dari si Korik. Iya, bahkan lebih kasar. Bahkan ngatain Presiden Jokowi. Iya. Ya. Tapi hakim bilang apa? Rocky Gerung itu dia akademis. Ya, dia peneliti, ya kan? Dia berhak untuk menuangkan pikirannya, dia berhak untuk berpendapat di muka umum. Kemudian bahkan ini hakim bilang ini diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ya, sekali lagi itu catatan buat pemerintah, jangan sembarangan main lapor-lapor gitu. Iya. Iya. Soalnya dalam Undang-Undang Dasar pun udah diatur ya Bang kebebasan berpendapat di muka umum. Yeah. Ya, tapi kenapa kita dikriminalisasi dengan pasal UU ITE ini Bang? Itu cukup dipertanyakan sih Bang. Jadi sebagai mahasiswa saya sendiri harus mengakui kita melakukan pergerakan untuk merubah itu ya, untuk kebebasan ke depannya. Yeah. Selanjutnya Bang, mungkin ini Bang, pertanyaan cukup menarik. Kenapa pejabat itu Bang sering menyamakan kritik itu dengan ujaran kebencian Bang? Itu cukup saya pertanyakan ya Bang. Menurut saya kritik itu lebih membangun. Tapi kenapa ya orang yang memiliki jabatan tuh malah mengatakan itu ujaran kebencian? Iya. Nah ini cukup menggelitik. Iya menggelitik lah Bang, lucu jadinya. Iya. Rehan sekarang semester berapa? Sekarang Rehan semester 4 Bang. Ya semester 4. Nah dalam artian proses Rehan misalnya hari ini di Bahana ya. Iya. Bakalan banyak sekali meliput kejadian-kejadian di kampus ya. Betul. Ya kan? Iya. Ya. Yang kemudian kritik apapun yang kita lakukan akan dianggap salah oleh pejabat publik, bahkan mencemarkan nama baik ya oleh pejabat publik. Kritik seperti apapun sepanjang kupingnya itu masih tebal ya Bang. Iya. Jadi kalau dia merasa ini waduh ini orang macam-macam sama gue gitu. Iya Bang. Jadi dia main pasal aja udah beres barang nih, bungkam orang kan. Iya Bang. Nah ini bahayanya. Jadi itu kembali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dia bisa aman. Itu tadi. Jadi teman-teman juga harus terus bersuara di dalam kebebasan berpendapat gitu. Ini Bang. Oke, mungkin sorry. Oke. Tadi kayaknya belum menjawab ya. Iya. Belum menjawab soal kritik. Nah, kritik hari ini kan dianggap kebencian, ya kan? Karena tadi kita mempersoalkan apa kebijakan dia, gitu, ya kan? Nah, kalau di dalam temuan YLBHI bersama teman-teman itu
2020 sampai 2023 kalau nggak salah ada sekitar 300-an kasus yang dituduh melanggar undang-undang ITE. Ya. Iya, Bang. Ya, ada 300 sekian. Jadi ada bahkan di Pekanbaru yang kita tangani. Itu membela korban, bahkan membela korban dilaporkan gitu. Bahkan ketika Baik Nuril, ya kan? Ya. Baik Nuril, kalau teman-teman tahu kasus Baik Nuril itu dia kena lapor, ya. Kemudian juga kasus siapa itu ya? Yang mungkin lebih dekat lah, yang lebih dekat si Korik. Korik ya. Ya, si Korik. Ya, itu dia kena lapor, walaupun terdampak dari laporan kepada akun ya. Iya. Ya, alasannya yang kita laporkan itu adalah akun. Tapi kan mau tidak mau Korik terdampak di dalam kriminalisasi. Gitu. Ini adalah upaya-upaya pembungkaman terhadap kebijakan gitu. Oke. Iya, Bang. Oh, cukup banyak ya peristiwa atau fenomena seperti ini, Bang. Iya. Kemarin yang sempat viral juga tuh, Bang, di media sosial, kasus udah berapa ya, 2 tahun belakangan ya, yang kasus Bima Lampung, Bang, yang kritik jalan yang amblas juga. Oh, ada. Oh iya. Yang langsung kena intimidasi katanya keluarganya. Ya. Oh, ini, Bang, saya Rehan ingin mempertanyakan, Bang, dalam kedudukan hukum di pasal 27 pasal 27A nomor 1 tahun 2024 ini, Bang. Itu tuh memang kita mengkritik atau menyampaikan informasi di media sosial kalau emang fokus ke suatu kebijakan, kita nggak boleh nama orang ya, Bang. Cukup fokus jabatan dia di jabatan publik apa. Seperti contoh kalau kita ngkritik rektor, kita nggak boleh bawa namanya, Bang, cukup rektor A aja gitu loh. Yeah. Itu gimana, Bang? Apakah emang kayak gitu? Kalau emang mau kritik jabatannya ya ke jabatan publiknya, nggak usah bawa nama-namanya katanya. Itu gimana pendapat Abang? Ya, saya nggak mau jawab ini menjadi persoalan yang mudah ya. Ya. Karena lagi-lagi teman-teman perlu mitigasi. Ya, sebenarnya bagi kami sepanjang teman-teman mengkritik kebijakannya itu nggak menjadi masalah. Itu poinnya adalah kritik kebijakan publik gitu. Nah, tapi dalam memitigasi ini udah sampai ke mitigasinya nggak? Untuk saya jawab. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Ya, langsung aja. Gitu. Jadi selain tadi aku bilang sumber, banyak sekali cara-cara untuk dilakukan biar aman. Memitigasi suara-suara mahasiswa di media sosial. Contoh, misalnya menggunakan kata diduga, tapi saya malas sekali sebenarnya untuk menyampaikan ini. Iya. Sebenarnya saya malas sekali. Ya. Misalnya kalau ada nih kena tangkap korupsi misalnya pejabat. Nah, kita nggak bisa bilang dia korupsi dong gitu. Padahal jelas yang nangkap secara hukum itu polisi. Iya. Nah, gitu. Jadi berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Jadi sebenarnya polisi menangkap itu dalam bentuk memang kewenangan dia. Gitu. Tapi kan dia sudah menilai sejauh mana apakah ini tindak pidana atau tidak. Apakah ini berdasarkan 2 alat bukti atau tidak. Kan? Yeah. Nah, misalnya itu, kita sampaikan dia korupsi. Kemudian ternyata ada yang bilang, saya belum terbukti bersalah. Nah, saya belum terbukti bersalah. Nah, kemudian diprotes, gitu kan. Nah, jadi persoalan dan perdebatannya di situ. Nah, kenapa saya tidak ingin menjawab itu dengan semudah itu, gitu. Tapi setidaknya teman-teman memakai kata diduga misalnya. Iya. Ya kan? Atau oknum. Nah, oknum, iya. Oknum. Padahal objeknya jelas nih, Bang. Orangnya ini nih, gitu loh. Oknum. Kita bicara oknum lah. Udah berapa ribu oknum pejabat publik? Nggak tahu lah ya, Bang. Tapi sampai sekarang masih oknum, Bang. Ya, tuh. Kemudian, ya memang sebisa mungkin teman-teman kalau memang tidak merasa aman, ya,
pakai juga jabatannya, nama jabatannya. Kalau misalnya Presiden Jokowi nggak masalah. Artinya kan ada kritik terhadap jabatan. Karena nama ini tidak terlepas dari jabatan gitu. Ya itu masalahnya bang, yang pertanyakan kan. Kalau kita bilang pun nggak nama orangnya, tapi rektor yang jabat sekarang tuh misalnya dia gitu loh. Pasti orangnya dia gitu loh. Jadi kapan ya bisa kritik secara bebas gitu loh. Kalau gitu dibatasin. Jadi kayak patut dipertanyakannya aja sih bang. Apakah kritik itu memperluas etika bang? Mempengaruhi etika. Memperluas etika dalam kritik. Etika kritik. Iya. Iya. Gak ada tuh. Gak ada kan bang? Kritik gak ada. Kalau pejabat publik tuh gak ada etika kritik tuh. Itu masalah bang. Kalau kritik masih pakai etika, tiba-tiba lebih baik saya memuji lagi. Soalnya nggak ada kebebasan saya dalam kritik lagi jadinya kalau menggunakan etika. Ya udah bang, lanjutlah pertanyaan berikutnya. Nih bang, misalnya bang kita memiliki fakta, tapi fakta itu kita sampaikan di media sosial. Nah, apakah jika fakta itu pahit bang oleh seseorang yang akan menjatuhkan marwah seseorang bang, apakah fakta itu seharusnya kita sampaikan di media sosial atau kita keep aja bang terhadap diri sendiri? Ya itu udah kamu sendiri, Rehan sendiri udah jawab, itu fakta. Iya, nggak apa-apa disampaikan bang. Tapi kalau ujung-ujungnya fakta itu kita sampaikan kita terjerat gimana bang? Ya, itu makanya berbahayanya pasal karet ini gitu. Jadi kita akan selalu upaya bersuara untuk pasal ini sebenarnya bisa direvisi, ya. Bahkan kalau perlu dihapuskan gitu. Iya. Karena banyak sekali yang terjerat oleh undang-undang ini gitu. Bahkan misalnya dalam perlawanan masyarakat yang tengah berkonflik ya, di konflik agraria ya. Ada juga yang kena serang pakai pasal karet ya bang, pasal karet 310 KUHP. Nah itu walaupun hari ini sudah dihapuskan, tapi udah ada KUHP baru kan. Ya, setidaknya sampai tahun 2026 masih berlaku ya bang? Enggak. Tahun 2026 kita sudah bisa jauh lebih aman gitu. Soalnya kemarin saya sempat mengikuti siaran pers mengenai tentang Rempang juga bang, yang katanya dijerat orang-orang yang membela hak agrarianya. Itu menurut saya undang-undang ini cukup bahaya ya, apalagi sebagai mahasiswa jangan takutlah dengan pergerakan akan jalan undang-undang ini ya bang. Seharusnya kita yang merubah ya bang. Iya. Oke bang, lanjut aja lah saya pertanyaan berikutnya. Semisal nih bang, kita sudah terjerat dengan pasal karet ini bang. Itu tindakan apa yang bisa kita lakukan bang untuk mengatasi ketakutan mahasiswa bang? Iya. Tindakan yang bisa dilakukan. Iya bang. Nah sebenarnya gini, banyak sekali tadi obrolan kita udah menjawab itu sebenarnya, bahwa tindakan-tindakan misalnya dilaporkan, banyak sekali upaya yang bisa dilakukan perlawanan. Misalnya kasus teman kita mahasiswa yang dilaporkan ya. Nah itu bisa mengenakan mekanisme kampus gitu. Jadi kita minta dorong ada upaya-upaya penyelesaian di tingkat kampus gitu. Itu satu. Yang kedua, teman-teman bersyukur ada undang pers, ya kan? Iya. Ya kan? Yang ketiga, bisa menyurati Kemendikbud misalnya. Atau menyurati kementerian-kementerian yang berhubungan dengan ini. Walaupun sebenarnya pasal karet termasuk pencemaran nama baik, ya. Ada surat edarannya, ya, surat edaran menteri. Tapi ada undang-undang terbaru nih barang. 2024. Nah, rujukan di surat edarannya tidak berlaku ke 2024. Tapi dengan dihapusnya pasal pencemaran nama baik di pasal 310 KUHP, ya, ini adalah representasi bahwa sebenarnya
pasal-pasal karet ini, pasal-pasal pencemaran nama baik ini itu berbahaya. Iya. Bahkan di Mahkamah Konstitusi sampaikan bahwa ini melanggar hak asasi manusia rakyat Indonesia. Kenapa itu bisa dikatakan seperti itu? Karena memang representasi pasal-pasal pencemaran nama baik itu menyerang demokrasi dan rakyat. Jangan-jangan besok-besok tidak ada lagi yang bersuara gitu. Karena pasal jadi ini memang harus ada, kemudian harus ada perlibatan publik gitu. Karena yang teman-teman lawan adalah pejabat. Ya, yang teman-teman lawan itu pejabat. Orang-orang yang sering menggunakan pasal-pasal ini adalah pejabat publik gitu. Iya ya. Emang rata-rata emang pejabat publik yang memakai, Bang. Kami rakyat biasa pun ya kalau ada komentar maupun di komen media sosial kami nggak bisa ngelaporin, Bang. Tapi rata-rata yang gunanya emang pejabat publik, Bang. Tapi juga artis juga sering pakai. Iya. Artis juga sering pakai. Misalnya orang komentar nih di bawah. Iya. Set dengan isu yang ada misalnya lagi viral. Ya mana tahu sekarang pejabat publik sudah rangkup artis juga, Bang. Kan kebanyakan gitu lah, Bang. Iya kan memang ada yang masuk koalisi. Masuk koalisi artisnya, Bang. Udah sampai dibilang tuh partai yang isinya seleb semua. Waduh. Itu bahaya. Bahaya. Nggak tahu lah ya, Bang, kedepannya gimana saya. Tapi saya menyampaikan suara untuk kekhawatiran mahasiswa ini, Bang. Soalnya kebebasan berpendapat di muka umum itu sendiri sudah dijamin oleh negara kita, Bang. Tetapi kok ada pasal yang ngalangi kebebasan tersebut. Iya itu. Jadi cukup dipertanyakan, Bang, itu tuh. Kenapa ya pasal ini bisa ada? Saya pun nggak tahu. Makanya kami mengadakan podcast untuk mengetahui materi-materi ini, Bang. Mungkin selanjutnya kiat-kiat, Bang, untuk biasanya kan kalau kita mengadakan pergerakan mahasiswa, Bang. Kenapa ya, Bang, pergerakan itu kayak dikenakan subjeknya ke satu orang gitu loh, Bang. Kan kita melakukan itu mengadakan konsolidasi untuk bersama-sama bahwa materi yang kita sampaikan ini gitu, Bang. Tetapi rata-rata pejabat publik itu cuman menghukum satu orang dengan undang-undang ini, Bang, gitu loh. Itu kenapa ya, Bang? Kenapa nggak bisa dijarak semuanya, Bang? Kan mereka kan bersatu gitu loh, Bang. Iya. Kenapa fokusnya ke satu orang gitu loh? Iya. Apa ya? Padahal sebenarnya pasal yang digunakan ya itu tidak menyebutkan bahwa orang yang mengkonsolidasikan yang harus dijeratkan enggak. Iya, enggak itu, Bang. Itu masalahnya. Tapi kan itu siapa lagi yang harus diserang? Iya. Ya itu kan. Yang menyuarakan lah. Mau tidak mau orang yang maju paling depan. Iya. Nah, ini kekhawatiran kita terhadap demokrasi sebenarnya. Nah, kenapa orang yang maju paling depan sering kena duluan? Iya. Karena ini ya, ibaratnya polisi itu harus punya bukti dulu gitu. Bukti. Misalnya adanya tindakan perusakan misalnya. Iya. Tindakan perusakannya. Yang melakukan siapa gitu. Termasuk yang memimpin pergerakan misalnya. Serang dan lain-lain gitu kan. Nah, itu yang dicari polisi sebenarnya. Iya. Padahal konsolidasi itu digunakan untuk kepentingan bersama. Iya, itu. Iya. Jadi semua sudah sepakat nih. Iya. Kita bersuara untuk ini. Sebenarnya ini kesalahan fatal dari polisi. Itu banyak terjadi di Rempang juga kalau sempat disinggung. Iya, Bang. Sempat disinggung. Nah, orang-orang yang hari ini dia muncul terdepan membela Rempang. Justru pola-polanya apa? Pola-polanya dia dianggap provokator. Ya. Nah itu, jadi berbahaya pokoknya pasal ini berbahaya lah buat kebebasan publik. Gitu. Ya, Bang, kayak saya pun sempat nyaranin ini ya, Bang. Tema aku cukup berat nih gitu loh. Apakah saya nggak terjerat nanti gitu loh, Bang. Tetapi ya sebagai mahasiswa agent of change, kata Bang, kita harus kita yang merubah gitu loh. Nunggu siapa lagi? Nggak mungkin kaum tua-tua yang merubah kan. Seharusnya melakukan yang pergerakan masif itu mahasiswa untuk merubah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Jangan salah. Sebenarnya
mahasiswa yang kalau dianggap tadi lokomotif pergerakan tadi ya. Iya bang. Sebenarnya kaum tua juga sempat resah. Iya bang. Dengan kondisi demokrasi. Nah, jadi kalau teman-teman mengikuti itu pada saat pemilu kemarin, kan ada banyak sekali indikasi-indikasi kecurangan, isu-isu kecurangan, ya. Dan itu banyak sekali profesor-profesor yang bersuara, gitu, yang tua-tua. Dan itu artinya begini, ketika mahasiswa bersuara itu sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah yang kemudian ini hadir di dalam konteks bahwa ada hak sipil. Ya. Tapi jika profesor-profesor ini, guru-guru besar sudah turun, artinya mereka sudah membaca ada kehancuran demokrasi gitu. Ada kehancuran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Ya kan? Kalau mahasiswa ditarap dia di mana dia ingin menuntut banyak hal. Ya kan? Tapi jarang-jarang nih guru besar bersuara. Ya kan, untuk demokrasi. Contohnya kayak pergerakan kedokteran juga ya bang, kayak permasalahan globalisasi kan jarang-jarang gitu loh. Jadi menurut saya, jadi kayak gini bang, menurut saya kesimpulannya kita sebagai mahasiswa jangan sampai golongan tua kita itu bergerak, kita harusnya bergerak terlebih dahulu ya bang, benteng terdepan. Oke. Mungkin terakhir aja ya bang, ini mungkin waktu nggak cukup juga. Pesan abang untuk teman-teman yang berjuang untuk melawan untuk mahasiswa baru gimana bang? Ya, sebenarnya saya turut prihatin ya. Iya bang. Turut prihatin dengan kondisi UKT yang ugal-ugalan naik. Ya. UKT yang singkatannya bukan lagi uang kuliah tunggal, tapi uang kuliah tinggi. Uang kuliah tidak terbayarkan, ya kan? Karena kalau dilihat itu UKT banyak sekali yang tidak sesuai sebenarnya. Ya, ini dampak sebenarnya biang keroknya itu Permendikbud tuh. Dia mengizinkan di dalam Permendikbud mengizinkan pihak kampus untuk menentukan UKT. Gitu. Jadi ada rekomendasi yang dilakukan oleh pihak kampus. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga harus persoalkan tuh si Nadiem Makarim. Sampai pada akhirnya kasus si Karik ya. Si Karik sebenarnya dia dari sejak awal saja dia sudah mengkritik UKT. Dia latarnya aja universitas, ya kan? Bahkan atribut-atributnya itu universitas, ya kan? Yang dikatakan mencemarkan nama baik kemarin tuh dari sejak awal memang bukan perbuatan pidana bagi kami, ya. Jadi nggak ada tuh perbuatan pidana di dalam kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh Korik gitu. Jadi teman-teman terkhusus untuk mahasiswa, ya, itu jangan pernah takut untuk bersuara karena ini hak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau teman-teman hari ini banyak yang tidak bisa bayar ya, hari ini terakhir ya. Setauku hari ini terakhir. Yang buat SN ya bang? Iya. Setauku hari ini terakhir pembayaran UKT. Jadi kalau teman-teman ternyata pada akhirnya nggak bisa kuliah gara-gara ini, teman-teman bisa tuntut itu barang. Teman-teman suratin tuh Kemendikbud, surati presiden, ya. Kalau perlu lakukan upaya hukum. Iya. Karena ini SK, jadi surat keputusan. Surat keputusan ini berdampak kepada mahasiswa, ya. Kalau saya lihat banyak sekali ternyata tidak sesuai dengan ininya ya. Kemampuan orang tuanya, ya. Bahkan walaupun dia anak dari PNS atau bahkan dia anak orang kaya sekalipun, ada saja mahasiswa itu yang dia sebenarnya tidak ingin membebani orang tuanya gitu. Jadi jangan serta-merta pendidikan dikomersialisasi, kapitalis. Jadi ini sebenarnya cara-cara kapitalis diterapkan kampus. Dilakukan kenaikan yang setinggi-tingginya
untuk menyasar kepada yang tengah gitu. Jadi nanti dia akan ada tawar menawar tuh. Iya. Nah, ini kerja-kerja kapitalis. Dia tinggi dia buat untuk nanti bisa ada tawar menawar untuk bisa masuk ke tengah-tengah. Jadi yang awalnya tidak ada kenaikan ya, malah jadi penurunan saja. Nah, padahal kita punya hak atas pendidikan ya. Jadi teman-teman harus sadar bahwa hak atas pendidikan bahkan di luar negeri itu dibayarin loh. Kita sekolah dibayarin gitu. Itu sih. Tapi masalah kewajiban pendidikan tadi ya Bang. Saya sempat baca artikel Bang, cukup menarik mau dibahas. Tapi mungkin lanjut next episode bagusnya. Tapi bahas cuplikan aja dulu. Yang dikatakan wajib belajar itu sampai SMA katanya kan Bang. Waduh. Kuliah itu adalah tersier. Nah, ya saya berpendapat aja sih Bang, kayak kuliah tersier tapi kayak rata-rata lowongan pekerjaan ataupun kebutuhannya itu rata-rata S1 lah Bang gitu. Jadi kayak mana nih pertanggungjawaban Kemendikbud itu patut dipertanyakan menurut saya Bang. Mungkin next episode kita bahas itu ya kali-kali ya Bang. Ya, mungkin aku sedikit menyinggung juga di Bang. Situ ya. Kalau dikatakan tersier, Presiden Jokowi bahkan bilang ini kok bahkan sampai S2, S1 itu sedikit sekali di Indonesia. Di luar negeri udah banyak sekali orang S1, bahkan S2 udah banyak. Jadi Presiden Jokowi juga mendorong untuk kementerian-kementerian menciptakan sarjana-sarjana gitu. Jadi dengan dinaikkannya UKT ini tidak make sense. Iya. Gitu. Jadi iya. Pak Jokowi pun kaget katanya Bang. Kaget apa? Dia yang punya menteri kan. Iya, dia yang punya menteri, dia yang punya aturan, ya tinggal perintah aja kan. Iya. Kenapa kaget? Kenapa kaget pula dia? Ya, mungkin cukup sekian Siniar Bahana kali ini. Saya selaku podcaster Rehan Oktra Halim dan Bang Wilson selaku pemateri kali ini tentang kritik di medsos tanpa perlu khawatir. Mungkin cukup sekian podcast kami. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin bisa see you ke sobat-sobat Bahana Bang. Dadah, sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Bye.